Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak terdoyakan. Kau tetap Allah. Kembali pujikan pujian ini dari awal, katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami tinggikan Yesus. Bagimu segalanya, bagimu hormat pujian, pengagungan dan kejayaan. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Namamu Yesus, Kau Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Kami sembahmu Yesus, terima
Terima kasih, terus sembah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau dahsyat dalam hidup kami, Yesus. Dan kami katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali lagi dalam program acara kita Early Morning Devotion. Mari kita sebelum memulai segala sesuatu, kita akan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam atas hidup kami. Dan kami pagi ini boleh kembali dibangunkan dan beraktivitas. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau memulai hadirat Tuhan bersama dengan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami untuk sebentar menerima taburan benih firman-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami, mengurapi kami, berikanlah kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam program acara kita Early Morning Devotion. Kita bisa sama-sama sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, yaitu cara Tuhan Allah berbicara kepada manusia. Mari kita buka di dalam Ayub pasal 33 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Ayub pasal 33 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Amin. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, merupakan sanggahan daripada seorang sahabatnya Ayub kepada Ayub. Karena pada waktu itu Ayub sedang mengalami kesalahpahaman tentang Tuhan atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Kita semua tahu Ayub itu menderita musibah yang luar biasa. 10 anaknya mati dalam satu hari, hartanya, ternaknya ludes dijarah orang, semua budak-budaknya, pegawainya dibunuh orang.
Bahkan Ayub juga mengalami sakit dari kepala sampai kaki, semuanya infeksi. Bahkan Ayub juga mengalami konflik dalam rumah tangga. Istrinya menyuruh Ayub untuk segera mati. Karena istri Ayub merasa keluarga Ayub, hidupnya Ayub tidak disertai dan tidak diberkati Tuhan. Justru terjadi banyak malapetaka. Bapak Ibu, seringkali kita hidup juga sama. Tidak beda dengan Ayub. Kita merasa sudah berbuat sesuatu, kita sudah melayani, kita sudah hidup bersih, hidup suci, kita hidup taat. Tetapi malah kita mengalami keadaan yang buruk. Kita mengalami banyak tantangan, persoalan, musibah yang tidak habis-habisnya. Seolah-olah sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Lalu kita mulai berpikir, kenapa aku sudah melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh kok aku mengalami hal yang buruk. Seolah-olah Tuhan itu memusuhi kita. Tuhan itu menentang melawan kita. Tuhan itu sedang menyiksa kita. Tidak jarang banyak orang gereja seringkali berkata, mana buktinya Tuhan cinta? Mana buktinya Tuhan sayang? Kenapa ini harus terjadi? Tuhan tidak adil, Tuhan kejam, Tuhan jahat, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak peduli. Itu yang seringkali mudah sekali muncul dari kata-kata mulut kita. Seolah-olah kita ini sedang mengekspresikan kemarahan kita, meluapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan kita mulai menganggap Tuhan itu harus melakukan sesuatu seperti cara berpikir kita. Padahal Tuhan itu melebihi pikiran kita. Tuhan itu melebihi segala rancangan kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya bahas lebih jauh, mari kita melihat waktu kita punya anak kecil. Ya, kita pernah membawa anak kecil kita itu waktu masih bayi, kita bawa ke dokter. Padahal dia nggak sakit. Untuk apa dibawa ke dokter padahal anak kita sehat? Karena kita butuh anak kita untuk diimunisasi. Semua kita tahu imunisasi itu jarum dimasukkan ke dalam tubuhnya anak kita, disuntikkan ke kulit anak kita dan itu pasti sakit, pasti menangis, pasti dia mengalami menderita. Tetapi kita tahu justru imunisasi itu melindungi tubuhnya untuk tidak terkena wabah penyakit. Sesuatu yang baik kadang-kadang datang dengan cara yang tidak baik. Ya, sesuatu yang indah kadang-kadang datang itu dengan cara yang menyakitkan. Maka itu jangan terburu-buru kita mengambil kesimpulan. Jangan buru-buru kita menuduh kalau sakit, kalau menderita, kalau mengalami musibah, itu pasti seterusnya jelek, seterusnya buruk, seterusnya itu sial. Oh tidak. Tuhan itu lebih tahu hidup kita daripada kita tahu tentang hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Allah tidak pernah berjanji kepada kita bahwa hari-hari yang kita jalani itu selalu terang, selalu cerah, selalu bagus, indah. Tidak. Tuhan juga tidak pernah mengatakan perjalanan hidup kita itu selalu mendung, selalu buruk, selalu susah. Tidak. Hidup ini penuh dinamika. Ya. Ada baik, ada buruk. Ada senang, ada susah. Ada kegembiraan, ada kemurungan, ya, kemalangan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji Bapak Ibu, Dia memberikan penyertaan, kekuatan, damai sejahtera, kemenangan buat kita. Sebab itu jangan pernah kita menyerah di tengah jalan. Apapun yang kita hadapi dalam pertempuran atau perjuangan di dunia ini, percayalah Tuhan punya hikmah di balik semua itu. Saya secara pribadi, saya tidak pernah punya cita-cita jadi seorang hamba Tuhan. Tapi justru melalui sesuatu peristiwa yang tragis di masa lalu, saya punya hubungan tidak baik dengan papa saya. Saya mengalami trauma, kepahitan, mengalami kekecewaan, saya kehilangan figur ayah. Tapi justru melalui momen seperti itu, membuat saya tidak punya pegangan, membuat saya tidak punya figur teladan, figur panutan, gak ada. Dan itu membuat saya akhirnya mencari Tuhan. Saya belajar firman, saya mulai mencari kebenaran, saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Justru di situ saya menemukan figur Bapak Sorgawi yang baik. Saya baptis, saya terima Yesus, saya mulai mengenal firman, saya mengalami terang ilahi. Itu yang mengubah saya. Rupa-rupanya peristiwa buruk di masa lalu, itu secara tidak langsung menggiring saya pelan-pelan menjadi hari ini. Semuanya tidak ada yang salah. Tuhan bisa pakai segala cara, tetapi Tuhan selalu punya tujuan kemuliaan, tujuan yang indah. Dan saya bisa berkata, apa yang saya alami di masa lalu dengan papa saya,
Justru saya tahu papa saya dipakai Tuhan untuk membawa saya pada hari ini. Semuanya tidak ada yang salah. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyesali apapun yang terjadi. Justru mungkin masalah itu membersihkan kita dari dosa. Justru masalah itu bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Justru masalah itu membuat kita semakin ngerti jalan-jalannya Tuhan. Justru masalah itu membuat kita makin kuat di dalam iman rohani kita. Semua tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan punya rencana untuk setiap kita masing-masing. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang sanggup menjawab doa kita. Dia itu Allah yang hidup, dia bisa berbicara. Tetapi seringkali kita terlalu fokus dengan masalah kita, kesulitan kita, kemalangan kita, sampai kita tidak tanggap, kita tidak peka bahwa Tuhan sedang berbicara dengan kita. Ya. Roma pasal 9 ayat yang ke-6 berkata, firman Allah tidak mungkin gagal. Ya. Maka kalau kita hidup seturut dengan firman Allah, percayalah, hidup kita juga tidak akan pernah gagal. Ya, karena firman Allah tidak pernah gagal. Kita akan belajar sama-sama melalui tokoh Alkitab yang bernama Ayub, Bapak Ibu. Ayub ini dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dia mengalami pembaharuan pola pikir dan nyatanya akhirnya dia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ayub itu mengalami Allah berfirman kepada dia. Allah berbicara dengan dia. Seringkali kita menganggap Tuhan itu tidak bisa bicara. Tuhan itu jauh. Tuhan itu terlalu tinggi. Dia nggak bisa ngomong. Siapa bilang? Tuhan itu hidup. Yang namanya hidup pasti bisa bicara. Kenapa kita nggak bisa tahu Tuhan bicara? Karena kita nggak pernah membuka hati kita. Kita tidak pernah mengizinkan untuk roh kita peka untuk bisa mendengar Tuhan bicara. Bapak Ibu, izinkan pada pagi hari ini kita untuk melihat bersama-sama bahwa ada 3 cara Allah itu bisa berbicara dengan kita manusia. Ada 3 cara Tuhan itu ngomong sama kita. Mari kita belajar hati kita peka, hati kita terbuka untuk mengerti caranya Tuhan bicara itu lewat apa saja. Dengan tahapan apa saja. Ya. Firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-14, Ayub pasal 33 ayat yang ke-14. Perhatikan ini poin yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan itu sudah ngomong beberapa kali, beberapa cara, tetapi manusia tidak memperhatikan, tidak tanggap. Manusia sering meremehkan. Berarti cara yang dipakai Tuhan adalah cara yang paling umum, cara yang paling sederhana, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Melalui khotbah hamba Tuhan di gereja, melalui khotbah yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah. Allah berbicara melalui itu. Firman Allah dikomunikasikan dengan berbagai cara, berbagai sarana, bisa lewat medsos, bisa lewat YouTube, bisa lewat radio, bisa lewat siaran satelit, streaming, dan lain sebagainya. Tuhan bicara dengan pola yang sangat sederhana. Lewat saat teduh, Tuhan juga bisa bicara lewat firman Tuhan melalui sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita seiman, orang-orang dekat dengan kita, mereka yang berbicara menggunakan firman Tuhan, itu adalah cara Tuhan. Firman Tuhan itu bertujuan mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Ini cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana, cara pertama yang Tuhan seringkali pakai untuk berbicara dengan manusia. Tapi lihat, manusia seringkali tidak memperhatikan, mengabaikannya. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita di gereja duduk sambil main HP. Ketika firman disampaikan, kita di gereja duduk sambil ngantuk. Kita mendengar firman Tuhan di gereja, kita duduk sambil ngobrol. Kita duduk sambil membayangkan makanan, membayangkan pergi ke mall. Kita tidak peka akan firman Tuhan. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendengar Tuhan berbicara. Biasanya cara yang pertama ini kalau tidak berhasil, Tuhan kita nggak pernah putus asa. Tuhan pakai cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua ketika Tuhan bicara kepada manusia? Ayat 15 dan 17, 15 sampai 17. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur,
Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Allah kita berbicara bisa lewat mimpi dan penglihatan waktu malam ketika kita nyenyak tidur. Di dalam mimpi penglihatan itu Tuhan bisa menegur, Tuhan bisa menyampaikan pesan, Tuhan bisa memperingatkan, Tuhan bisa memberikan banyak pesan-pesan khusus. Contoh, kita pernah mendengar ya, Raja Nebukadnezar bermimpi melihat patung yang besar. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 2. Kita bisa melihat Firaun bermimpi ada 7 lembu ya, yang gemuk lalu dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Ternyata yang kurus tetap kurus. 7 lalang gandum yang gemuk dimakan sama 7 lalang yang kurus makan gemuk tetap kurus. Itu ada di dalam Kejadian pasal 41. Tuhan bicara lewat mimpi. Di dalam mimpinya Yakub melihat ada tangga yang tinggi sampai ke langit. Kejadian pasal 28. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab di mana Tuhan bicara kepada mereka melalui mimpi. Cara yang kedua, lewat mimpi dan penglihatan. Tetapi tidak semua mimpi itu datang dari Tuhan. Saya ulangi, Tuhan bisa bicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Tetapi tidak semua mimpi penglihatan itu dari Tuhan. Bapak Ibu, kita harus peka untuk mengetahui, untuk mendeteksi, betulkah mimpi ini dari Tuhan atau bukan. Mimpi yang dari Tuhan, penglihatan yang dari Tuhan, selalu selaras dengan firman Tuhan. Maka ujilah segala mimpi penglihatan itu, kembali lagi lewat kacamata firman Tuhan. Jangan mudah percaya kepada hamba Tuhan yang mengatasnamakan mimpi atau penglihatan dari Tuhan, lalu mengucapkan nubuat, mengucapkan pesan, mengucapkan kata-kata, tetapi semuanya ternyata menyimpang daripada firman Tuhan. Maka itu pentingnya kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita ngerti mana yang benar, mana yang asli, mana yang original. Supaya ketika ada sesuatu yang keluar dari kebenaran, keluar daripada yang asli, kita tahu ini nggak benar. Kita punya filter, kita punya hikmat. Bapak Ibu, mimpi bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan dan teguran-teguran. Oleh sebab itu kita harus peka, sungguh-sungguh ya, akan setiap pesan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kita belajar sama-sama. Kalau lewat mimpi dan penglihatan, seringkali manusia juga masih mengeraskan hati. Manusia masih kaku, tidak mau nurut, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau patuh Bapak Ibu. Maka Tuhan juga tidak kehilangan cara. Tuhan tidak kehilangan akal, tidak kehilangan hikmat. Tuhan bisa pakai cara yang ketiga. Saya ulangi. Yang pertama, cara Tuhan berbicara, dia lewat firman Tuhan. Dia lewat Alkitab. Dia bicara lewat khotbah hamba-hamba Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua, cara yang Tuhan pakai untuk berbicara dengan manusia lewat mimpi dan penglihatan. Tuhan bisa bicara secara langsung kepada kita lewat mimpi kita, lewat penglihatan kita. Tetapi ingat, tidak semua mimpi penglihatan itu dari Tuhan, ya. Karena mimpi bisa juga dari faktor kejiwaan, Bapak Ibu. Jika seseorang itu susah, kepikiran, tertidur, maka dalam mimpinya juga mimpi buruk, mimpi yang menyiksa, menekan dan lain sebagainya. Ketika seseorang mau bepergian, rekreasi, tamasya, hatinya senang berbunga-bunga, dia capek, dia tertidur, dia mimpi yang menyenangkan, dia mimpi yang menyukakan. Itu faktor kejiwaan, bisa. Tetapi ketika kita mendapatkan mimpi yang dari Tuhan, biasanya roh kita itu menjadi peka, menjadi sadar bahwa ini bukan mimpi biasa. Ini bukan pesan biasa. Ya, orang yang suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, dia pasti bisa tahu rasanya bedanya. Mana itu mimpi yang dari Tuhan, mana itu mimpi yang cuma faktor psikologis. Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling luar biasa. Cara pertama tidak berhasil, masih oke. Cara kedua tidak berhasil, masih oke. Tapi kalau sudah cara yang ketiga, biasanya pasti berhasil. Cara yang ketiga tidak pernah gagal. Cara yang ketiga pasti dahsyat. Dan tidak semua orang suka cara Allah berbicara dengan cara yang ketiga. Mari kita lihat yang ketiga. Ayat 17 sampai ayat 22 kita baca pelan-pelan.
Ayat 17 sampai ayat 22. Ya, demikian firman Tuhan. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan, ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Yang pertama, cara Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat kebenaran Alkitab, lewat khotbah-khotbah, baik ada di mimbar gereja, di YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, Tuhan berbicara lewat mimpi dan penglihatan waktu kita tidur. Pesan Tuhan secara khusus. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara dengan penderitaan, ia ditegur di atas tempat tidurnya. Artinya lewat penderitaan sakit yang tidak bisa disembuhkan, sampai dikatakan tulang-tulangnya mulai kelihatan, ya. Dikatakan dagingnya susut, perutnya bosan makanan, kehilangan nafsu makan, ya. Di atas tempat tidur, tulang-tulangnya nyeri, ya. Tulang-tulangnya linu, tak berdaya di atas ranjang tempat tidur. Sampai dikatakan apa? Nyawanya menghampiri liang kubur, artinya divonis mati, divonis tidak ada harapan, bahkan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Depan sudah kelihatan ajal ditentukan, tak sampai 3 bulan, tak sampai 6 bulan, tak sampai 1 tahun, sudah dinyatakan oleh dokter. Tuhan bisa pakai cara itu untuk menegur seseorang, untuk membuat orang itu berhenti berbuat dosa. Ibu, cara Tuhan berbicara yang ketiga selalu berhasil. Biasanya melalui cara ini orang menjadi bertobat, orang menjadi mengaku bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Saya mendoakan banyak orang yang sudah tidak ada harapan. Ketika orang itu berbalik bertobat kepada Tuhan, saya sudah doakan penyerahan, ya. Kalau sembuh, Tuhan kasih mujizat. Kalau Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan jangan siksa orang ini. Jangan menderita lebih jauh. Ternyata malah bukannya mati, ternyata bukan malahnya dia terpuruk dalam penderitaan yang lebih parah. Malah pelan-pelan sembuh, malah pelan-pelan pulih. Dan dia menjadi orang yang bertobat. Yang Tuhan inginkan itu adalah pertobatan. Kita hidup dalam kemurnian, kesucian, dan kebenaran. Soal sembuh atau tidak itu urusan nomor 2. Yang nomor 1 adalah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai lewat mimpi, Tuhan bisa pakai lewat firman Tuhan, dan Tuhan juga bisa lewat penderitaan dengan sakit penyakit. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata dalam Hosea pasal 6 ayat 1, Tuhan yang memukul, tetapi Tuhan pula yang membebat. Ya. Ayub pasal 5 ayat 18, Tuhan yang melukai, tetapi Tuhan pula yang membalut. Inilah teguran sayang dari Tuhan Allah, karena Tuhan Allah ingin manusia tidak jatuh dalam kebinasaan kekal. Allah itu mengasihi orang yang dikasihi itu dengan cara apa? Dididik, dihajar, dipukul. Karena dia tahu ini yang dididik, dipukul, diajar ini adalah anaknya yang dikasihi. Dibentuk, dipimpin. Ya. Maka itu ayo kita selalu ingatkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkapar, orang-orang yang terbaring di rumah sakit tanpa harapan. Kita ingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Kita ingatkan untuk bertobat. Orang yang hidupnya bertobat, dikatakan firman Tuhan, 1 orang bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Alkitab tidak pernah menulis 1 orang disembuhkan, kankernya sembuh, sorga bersorak-sorai. Tidak. Sorga baru bersorak-sorai ketika orang sakit itu disembuhkan dan disertai dengan pertobatan. Ya, Bapak Ibu, inilah cara yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin caranya keras, dia berbicara lewat sakit, tetapi justru itu langkah yang menentukan untuk orang itu bisa mengalami keselamatan, mengalami penerimaan anugerah Allah
yaitu hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Ketika ada pertobatan, pasti ada pemulihan. Bapak Ibu, ketiga cara ini Tuhan bisa pakai berbicara kepada manusia untuk berhubungan dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan tubuh kita. Ketika Tuhan bicara lewat firman Tuhan, Tuhan sedang berurusan dengan roh kita. Ketika Tuhan berbicara lewat mimpi dan penglihatan, Tuhan sedang berurusan dengan jiwa kita, pikiran kita, logika kita. Ketika Tuhan bicara lewat sakit penyakit, Tuhan sedang berurusan dengan tubuh kita. Oleh sebab itu serahkanlah tubuh jiwa roh kita untuk peka akan setiap pesan Tuhan, akan setiap rancangan Tuhan, akan setiap suara Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu terlalu ajaib. Dia nggak bisa dibatasi. Dia Allah yang punya semiliar cara, semiliar jalan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan manusia. Siapkan hati jiwa roh kita untuk selalu peka Tuhan berbicara atas kita. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Biarlah renungan firman Tuhan saat ini boleh mengubah cara berpikir kami, mengubah paradigma kami, bahwa kami sungguh punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa berbicara dengan banyak cara, Tuhan yang tidak pernah kehabisan akal untuk berbicara dengan kami. Biarlah kami mau peka, dengar-dengaran, tidak harus menunggu kami sakit dulu, tidak harus menunggu kami mengalami yang buruk dulu, tapi kami boleh sungguh-sungguh bertobat ketika kami diingatkan dengan cara yang lembut, cara yang manis. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati yang mau dididik, hati yang mau diajar, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin matang, dewasa, berkenan, murni, dan indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang ikut program acara Early Morning Devotion pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan secara roh mereka, lepaskan dari segala kutuk dosa, berikan jamahan-Mu untuk boleh mengalami kesembuhan. Kami serahkan untuk teman-teman kami sedang terjerat masalah, Tuhan bukakan jalan keluar kemenangan. Biarlah kami memiliki kerendahan hati untuk mengakui kedaulatan Tuhan dan kami mau hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua yang dikerjakan anak-anak-Mu, semua dibuat berhasil. Apa yang dipergumulkan, yang didoakan, Tuhan membela, memberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tetapi Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami mengucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.